Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu pernah nggak merasa diganggu orang? Gimana rasanya? Mengesalkan bukan? Apalagi saat liburan, saat healing, menjauh dari keramaian, tiba-tiba ada aja yang gangguin. Dapat panggilan kantor lah, ada yang nanya inilah, itulah, pokoknya bikin kita nggak tenang dan kepikiran kalau kita nggak bantuin mereka. Seolah-olah kerjaan itu nggak akan bisa selesai tanpa bantuan kita. Padahal kita udah ngajuin cuti loh. Pingin liburan sebentar, tapi masih ada aja kerjaan yang ganggu di tengah liburan kita. Ya, kira-kira itulah yang dirasakan oleh Yesus pada bacaan Injil minggu ini. Saat Yesus dan para muridnya hendak pergi ke tempat yang sunyi, supaya bisa beristirahat sejenak. Tapi malah mereka dihadang oleh pengikutnya yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Tapi apakah Yesus menolak mereka? Marah? Tidak sama sekali. Karena bagi Yesus mereka itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan Yesus sadar akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menggembalakan mereka. Ada sebuah cerita. Dalam sebuah podcast, ada seorang artis yang ditanya sama orang. Menurut lu, public figure itu boleh atau enggak nolak foto? Dia menjawab, itu benar-benar pendapat masing-masing ya. Pilihan masing-masing. Tapi kalau aku tuh nggak pernah nolak. Jadi mau aku lagi makan, mau aku lagi apa, pasti aku akan tetap iyain gitu. Itu yang kadang-kadang bikin teman-temanku tuh bete. Nah, terus aku bilang, kan kita tuh cuma difoto sama orang paling lama 5 menit ya. Paling sebentar kalau cuma 1-2 orang, paling beberapa detik saja. Tapi foto itu tuh bisa jadi sangat berarti buat dia. Apalagi kalau dia tuh nontonin kita atau apa gitu. Karena itu terjadi sama aku. Pas aku minta foto sama artis panutanku juga. Jadi idolaku itu lagi jadi host di acara musik gitu. Nah, aku lagi casting. Terus ada dia. Aku pingin banget minta foto. Pas aku nyamperin, tim stasiun TV-nya itu ngomong, nggak bisa ya, dia lagi makan. Ya udah deh, aku pergi. Habis itu tiba-tiba dia manggil aku. Aku udah agak jauh sebenarnya, tapi dia manggil aku. Sini, sini, sini. Kamu kasihan, soalnya kamu mau pulang. Sekarang foto itu ada di album aku. Aku cetak itu. Dan foto itu berarti banget buat aku. Yang menjadikan aku dan mengingatkan aku untuk tidak sombong, untuk mau difoto sama siapa saja. Dan tahu ini cerita siapa artis itu. Artis itu adalah Prilly Latuconsina dengan almarhum Olga idolanya. Cerita ini real ya, silakan cek di YouTube atau TikTok untuk mengecek kebenarannya. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Sama seperti cerita Yesus, yaitu tanggung jawab. Yesus atau artis tadi tidak bisa melepaskan statusnya begitu saja. Tanggung jawabnya begitu saja. Kapanpun dibutuhkan, kapanpun diminta, dia harus siap melaksanakan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Seperti contoh saat seorang dokter sedang ingin pergi kemanapun. Tiba-tiba di jalan terjadi kecelakaan. Walaupun dia tidak berada di rumah sakit, tidak sedang praktek, tapi dia harus siap menolong orang itu dengan ikhlas, dengan baik dan tanpa banyak mengeluh. Begitupun dengan profesi-profesi lain seperti polisi. Saat ada maling, polisi harus siap bila terjadi tindak kriminal di depan matanya. Contoh lain mekanik, saat ada orang dorong motor, ada motor atau mobil yang rusak, dia harus siap menolong.
Contoh lain penyanyi, saat ada orang butuh hiburan, ada orang yang sedang sedih, dia harus siap bernyanyi kapanpun, dimanapun, untuk menghibur orang tanpa dibayar sepersen pun. Dengan kata lain, apapun keadaannya, situasinya, kita harus siap membantu dan menolong dengan segala tanggung jawab yang kita miliki. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita talenta masing-masing, pekerjaan masing-masing, untuk dapat membantu orang lain. Ini sama loh kayak ceritanya Spider-Man. Mungkin ada yang ingat scene-nya saat dia bertarung dengan pegulat dan menang di arena pertandingan. Dia meminta hak uang kemenangannya, tapi bandar itu malah memberikan sedikit, tidak sesuai kesepakatan. Akhirnya dia pergi dan beberapa saat kemudian ada perampok yang merampok uang bandar itu. Saat dia berjumpa dengan perampok itu, malah dia tidak mau menolong menangkap perampok itu. Dan apa yang terjadi? Perampok itu malah membunuh Uncle Ben. Karena Uncle Ben mencoba menghentikan perampok itu. Peter Parker pun menyesal dan jadi ingat omongan Uncle Ben. With great power comes great responsibility. Dalam setiap kekuatan yang besar datang pula tanggung jawab yang besar. Sama seperti kita, dimanapun kita, kapanpun kita, dengan siapapun kita, kelebihan kita, kemampuan kita, kekuatan kita, talenta kita, pekerjaan kita akan tetap menempel pada diri kita. Dan itu pula yang harus kita bagikan dan pertanggungjawabkan terhadap sesama kita. Mungkin kita ngomong di belakang, mungkin kita kesal saat kita lagi makan, lagi istirahat, lagi liburan, malah diganggu, malah disuruh kerja. Tapi ya begitulah, kita ini makhluk sosial. Kapanpun dibutuhkan tenaganya, pikirannya, keterampilannya, bahkan hartanya sekalipun, kita harus siap membantu siapapun dan kapanpun. Perasaan kesal, nggak suka diganggu, itu wajar. Tapi jangan kita malah malas membantu orang. Karena saat dibutuhkan, bisa jadi orang malas membantu kita. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita kelebihan masing-masing. Karena kalau kita tidak mau menolong, siap-siaplah kemampuan kita itu, talenta kita akan diambil oleh Tuhan kembali. Dan syaratnya melaksanakan pekerjaan dadakan seperti itu apa? Harus ikhlas, tanpa pamrih dan jangan hitung-hitungan. Kerjakan sesuai kemampuanmu dan talentamu. Jangan pernah menolak itu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sama seperti Yesus yang telah dipilih Allah untuk mengembalakan domba-dombanya. Yesus pun tidak pernah meninggalkan domba-dombanya saat mereka membutuhkan arahan, bimbingan, dan pengajarannya. Kita semua memang tidak punya bakat dan kemampuan seperti Yesus yang bisa mengembalakan domba, memberikan pengajaran, tapi kita bisa membantu dengan cara yang lain. Dengan cara kita sesuai kemampuan dan talenta kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah kita semua menyadari itu semua. Marilah kita semua bertanggung jawab atas segala pemberian Tuhan, pekerjaan, talenta, harta, dan sebagainya. Dan marilah apa yang diberikan Tuhan kita kembalikan kembali ke Tuhan dengan memberikan kebaikan ke sesama orang, berkarya ke semua orang. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.